Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bedah jurnal isolasi DNA spesimen sputum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Titan Cahya Agustia, Ina Rosmiati, Yasinta Dewi Sumarsana, Dwi Safanida, Maulana Jamjuri, Ajeng Pratiwi, dan Mei Sokasari. Perkenalkan, nama saya Titan Cahya Agustia, NPM 5117049. Jurnal yang pertama yaitu analisis resistensi mikrobakterium tuberkulosis terhadap fluoroquinolone dan penerapan teknik biomolekuler berbasis nuklir. Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Friedrich Mischer pada tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel darah putih. Senyawa ini diberi nama nuklein. Namun, pada tahun 1889, muridnya yaitu Richard Altman menamainya asam nukleat. Metode yang digunakan oleh Mischer adalah alkaline lysis untuk memecahkan sel dan mengisolasi DNA. Isolasi DNA merupakan kegunaan untuk dianalisa atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya, menurut Wilson, Kate, dan John pada tahun 2010. Analisis mutasi untuk uji resistensi bakteri melalui pelacakan asam nukleat menggunakan teknik PCR dan SSCP. Latar belakang. Tuberkulosis mengkontribusi 26,0% dari seluruh kematian di dunia sehingga harus menjadi prioritas utama yang memerlukan pengobatan tepat, menurut Laviglion et al. Pada tahun 1995. Prevalensi tuberkulosis di Indonesia diketahui sebesar 0,24% berdasarkan uji usapan sputum positif dan merupakan 5,6% dari 7,5 juta kasus tuberkulosis baru di dunia pada 1990. Oleh karena itu, diperlukan teknik deteksi yang cepat dan spesifik agar dapat dilakukan pengobatan segera. Akan tetapi, hal ini terkendala akibat merebaknya tuberkulosis yang resisten terhadap obat, terutama multidrug resistant tuberculosis atau MDR-TB, yakni resisten paling tidak terhadap isoniazid dan rifampicin yang dikemukakan oleh Eisenman dan Madsen pada tahun 1992. Pasien MDR-TB memerlukan pengobatan dengan obat lini kedua yang lebih beracun dan lebih tinggi resiko penularannya serta biaya yang lebih mahal. Lalu, metode penelitiannya yang pertama yaitu sampel klinis. Sebanyak 100 sampel sputum diperoleh dari pasien rawat jalan, yaitu 36 wanita dan 64 pria. Umur berkisar antara 16 dan 60 tahun di Perkumpulan Pembatasan Tuberkulosis atau PPTI. Ambil sampelnya, tidak diketahui status infeksi HIV atau AIDS tetapi diduga menderita TB berdasarkan hasil diagnosis basil tahan asam atau BTA positif dengan pewarnaan Zell-Nielsen pada sputum. Kriteria spesimen ditentukan berdasarkan hasil pewarnaan tersebut. Jika sampel mengandung lebih dari 3 basil, maka dikategorikan sebagai BTA positif. Lalu yang kedua yaitu ekstraksi DNA mikrobakteri dari sampel sputum. Isolasi DNA dari spesimen klinis dilakukan dengan prosedur seperti telah ditinjau sebelumnya. 500 mikroliter sputum dicampur dengan volume sama larut pelisis atau yang disebut NaOH, N-asitrat, dan N-asetil L-cysteine dalam tabung mikrosentrifuge steril dan dikocok dengan horizontal
girotari seker selama 20 menit pada 420 rpm. Setelah disentrifuge 10 menit pada 12.000 rpm, pelet dicuci dengan aquade steril 2 kali. Yang ketiga yaitu amplifikasi DNA mikrobakteri dengan teknik PCR. Sepasang primer oligonukleotida digunakan untuk mengamplifikasi fragmen 342 BP yang spesifik untuk kompleks Mycobacterium tuberculosis, yaitu girase A1. Yang ketiga yaitu deteksi produk PCR. Produk PCR dielektroforesis pada 1,5% agaros atau in vitro gen yang dilarutkan dalam 0,5 x dBe yaitu trisborat EDTA selama 70 menit. Selanjutnya, gel diwarnai dengan merendamnya dalam larutan ethidium bromide sebanyak 0,5 mikrogram per mililiter dan divisualisasi pada panjang gelombang 260 nanometer menggunakan UV transilluminator atau Faber-Laumert dan difoto dengan kamera digital Olympus. Selanjutnya yaitu analisis mutasi gen dengan teknik SSGP. Dalam penelitian ini digunakan metode tersebut untuk melokalisir DNA mutan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisis yang dilakukan terhadap gen girase A dan girase B yang mengkode DNA girase bakteri dan berhubungan erat dengan resistensi FQ pada 100 sampel sputum BTA positif. Contohnya pada gambar 1, yaitu hasil pengamatan BTA yang menunjukkan keberadaan bakteri dalam ulasan sputum pasien TB yaitu yang berwarna merah. Tidak ada hubungan langsung antara hasil BTA dengan PCR, artinya untuk sampel BTA positif 1 atau bahkan positif 3 ternyata menunjukkan hasil PCR negatif. Hasil analisis gen girase A diketahui bahwa hanya 57 sampel positif PCR dari 100 sampel yang diuji dan tidak ada sampel yang menunjukkan perubahan mobilitas pita DNA pada gel akrilamid sehingga diduga tidak memiliki mutasi gen sebagai penyebab resistensi. Sedangkan untuk gen girase B hanya 12 sampel menunjukkan PCR positif dan tidak ada sampel memiliki mutasi gen penyebab resistensi. Gambar kedua yaitu merupakan hasil amplifikasi DNA dengan PCR untuk gen girase A untuk uji resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap FQ. K positif dan K negatif adalah kontrol positif dan negatif. Sedangkan pada gambar 3 yaitu hasil analisis SSGP untuk mendeteksi resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap FQ untuk gen girase A non-isotopik. Tidak ada sampel DNA yang berubah mobilitasnya, yang berarti tidak ada mutasi penyebab resistensi. K positif berarti kontrol positif. Kesimpulannya yaitu, analisis resistensi FQ dapat dilakukan dengan mendeteksi mutasi gen girase A dan girase B yang mengkode DNA girase bakteri. Dari 100 sampel sputum BTA positif yang diuji, untuk gen girase A diketahui bahwa 57 sampel positif PCR dan tidak ada sampel yang resisten FQ. Sedangkan untuk gen girase B, hanya 12 sampel menunjukkan PCR positif dan tidak ada sampel yang memiliki mutasi penyebab resistensi. Hal ini menunjukkan bahwa FQ dapat dipakai sebagai obat pengganti. Teknik mendeteksi molekuler diketahui cepat dan spesifik untuk uji resistensi bakteri dan analisis berbasis teknologi nuklir dapat dijadikan sebagai metode yang handal. Nama saya Ina Rusmiati, NPM 511723.
Yang pertama yaitu penandaan DNA dengan 32P untuk deteksi resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap isoniazid. Penulis ada Sofiati Purnami, Muh Saifuddin, dan Giatmi. Volume 3, nomor 1, halaman 11-20. Tahun terbit Mei 2009, penerbit JFN. Tujuan penelitian yaitu untuk menentukan pengobatan secara lebih efektif serta dapat mendukung hasil diagnosis sehingga memperkecil resiko kematian penderita TB. Latar belakang dari penelitian ini adalah tuberkulosis merupakan penyakit yang sudah sangat lama ditemukan, namun tetap menjadi permasalahan kesehatan di dunia serta penyebab kematian utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Isoniazid termasuk obat pertama pengobatan TB dan telah ditemukan selama lebih dari 40 tahun. Isoniazid ini mampu menginhibisi sintesis asam mikolat dinding sel yang merupakan komponen utama amplop Mycobacterium tuberculosis. Metode molekuler yang digunakan meliputi polymerase chain reaction atau PCR yang diikuti dengan single strand conformation polymorphism menggunakan probe atau pelacak yang bertanda 32P radioaktif, yang merupakan metode yang cepat dan akurat untuk mendeteksi resistensi kuman patogen. Salah satu tantangan yang menyebabkan sulitnya pengendalian TB adalah merebaknya kuman Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap obat, seperti isoniazid. Resistensi isoniazid ini dapat dideteksi dengan menganalisis bagian gen INHA dan KASA yang menjadi sasaran intraseluler isoniazid. Resistensi terhadap isoniazid ini menyebabkan pengobatan menjadi lebih lama pada pasien TB dan kecil keberhasilannya jika isolat resisten terhadap rifampicin MDR TB. Pembahasan. Tahap awal dari isolasi DNA yaitu melakukan dekontaminasi sputum. Hal ini dimaksudkan agar bakteri tidak terkontaminasi bakteri lain. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi sputum untuk mendapatkan Mycobacterium tuberculosis. Pada proses PCR, keberhasilan amplifikasi DNA dengan PCR ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya kemurnian dan konsentrasi komponen dalam larutan premix PCR, primer oligonukleotida gen, konsentrasi A32-PDCTP, jumlah dan kemurnian DNA sampel sputum, faktor teknis dan non-teknis, misalnya kontaminasi. Proses ini dilakukan dalam Biological Safety Cabinet atau BSC untuk mencegah kontaminasi terhadap bakteri maupun kontaminasi terhadap pekerja, di mana pada BSC ini aliran udara dihisap ke atas, sedangkan udara yang masuk dilewatkan pada filter, sehingga tidak ada kontaminasi sampel atau pekerja. Elektroforesis DNA pada gel poliakrilamid merupakan teknik yang dapat diandalkan untuk memisahkan molekul DNA menurut ukurannya. Gel poliakrilamid yang berisi sampel yang telah dielektroforesis selanjutnya dimasukkan ke dalam kaset film untuk proses autodiografi. Autodiografi ini dilakukan dengan waktu antara 12-48 jam. Bergantung pada jumlah konsentrasi A32-PDCTP, di mana semakin besar konsentrasi yang ditambahkan, maka semakin sedikit waktu autodiografi. Efisiensi autodiografi tergantung pada energi emisi radioaktif. Kemudian, menurut faktor-faktor yang mempengaruhi hasil autodiografi adalah 1. Jumlah DNA yang terekstrak dalam sampel. Bila jumlah DNA sedikit, maka terandai jumlah sedikit. Aktivitas 32P yang ditambahkan dan waktu pemajanan. Dalam penelitian ini, dari 100 sampel yang dianalisis diduga 13% sampel mengandung mutasi gen INHA yang resisten terhadap isoniazid.
Untuk memastikan jenis mutasi yang terjadi sebagai penyebab resistensi, masih diperlukan teknik sequencing untuk mengetahui perubahan urutan basa. Perbedaan satu pasang basa dalam sampel akan memberikan hasil yang berbeda pada mobilitas pita-pita DNA. Dari perbedaan ini, diketahui bahwa gen telah bermutasi. Pada biologi molekuler, penggunaan radioisotop yaitu untuk deteksi resistensi memberikan hasil yang lebih sensitif dibandingkan metode non-radioaktif. Untuk amplifikasi DNA dengan PCR menggunakan metode radioisotop memberikan 10 kali lebih baik dari non-radioaktif. Sedangkan pada PCR SSCP memberikan 8 kali lebih baik dari non-radioaktif. Dalam penelitian ini, mutasi gen INHA yang merupakan penyandi resistensi terhadap isonazid dapat dilihat berdasarkan mobilitas pita DNA dalam gel poliakrilamid. Pita-pita DNA sampel dilihat perbedaannya terhadap kontrol positif. Sampel yang pita DNA-nya berbeda terhadap kontrol positif diduga resisten terhadap isonazid. Kontrol positif adalah Mycobacterium tuberculosis atau H37RV yang telah ditambahkan primer gen INHA segmen 1 dan ditandai dengan alpha 3P DCTP. Mutasi dalam gen INHA akan memperkecil efektivitas isonazid dan mutasi struktural atau promotor protein pembawa enoyl asil redustase yang dikode oleh INHA yang akan mengubah interaksi sasaran obat ini dengan isonazid. Kesimpulan, dari 100 sampel yang DNA-nya diamplifikasi dengan PCR, terlihat bahwa ada 5 sampel yaitu nomor 20, 29, 42, 60, dan 78 yang tidak tergambar pitanya. Hal ini memberikan arti bahwa sensitivitas PCR yang digunakan adalah 95%. Bila pita-pita DNA melebar atau menebal, mungkin hal ini disebabkan karena konsentrasi A32P DCTP yang ditambahkan terlalu besar dan waktu pemajanan terlalu lama. Sedangkan jika konsentrasi dikurangi, maka gambar pita DNA menjadi sangat tipis sehingga pita DNA tidak jelas perubahannya. Dapat disimpulkan dari penelitian bahwa resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap isoniazid dapat dideteksi dengan metode biologi molekuler, yaitu menggunakan pengamatan perubahan mobilitas pita DNA dengan probe bertanda radioaktif 32P. Di antara 100 sampel yang dianalisis dengan metode PCR SSCP radioaktif diperoleh data bahwa 13 pasien diduga resisten terhadap isoniazid. Perbandingan kualitas DNA dengan menggunakan metode bom original dan bom modifikasi pada isolat Mycobacterium tuberculosis 151. Penulis Dewi Andayani Farmawati 1, I. Ningsih Wirajana 23, dan Sagung Chandrayowani 13. Volume 9 nomor 1 halaman 41-46, tahun terbit Januari 2015, penerbit jurusan Kimia MIPA Universitas Undayana Bukit Jambaran, Bali. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas DNA yang dihasilkan oleh metode BOOM dan metode BOOM modifikasi. Metode penelitian ada 5 langkah. 1. Isolasi DNA metode BOOM original. 2. Metode BOOM modifikasi. 3. Proses amplifikasi DNA dengan metode PCR dengan menggunakan alat thermokiklir applied biosystem. 4. Deteksi produk PCR dengan metode elektroforesis. 5. Analisis kemurnian DNA hasil isolasi dengan menggunakan metode spektrofotometri pipis. Latar belakang. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Isolasi DNA adalah tahapan yang diperlukan untuk memperoleh DNA kromosomal bakteri yang akan digunakan untuk pendeteksian Mycobacterium tuberculosis, yaitu menggunakan polymerase chain reaction atau PCR, dan merupakan langkah penting dari sampel klinis untuk diagnosis molekuler tuberkulosis dengan PCR.
Prinsip utama teknik PCR adalah amplifikasi DNA bakteri sehingga deteksi dapat dilakukan. Identifikasi Mycobacterium tuberculosis dengan waktu yang relatif cepat, yaitu 24 jam, dan tidak memerlukan jumlah bakteri yang banyak. Proses identifikasi Mycobacterium tuberculosis dengan teknik PCR ini memerlukan DNA kromosom dari bakteri itu sendiri, sehingga perlu dilakukan proses isolasi untuk memperoleh DNA Mycobacterium tuberculosis. Metode BOOM merupakan metode isolasi yang umum digunakan dalam isolasi DNA Mycobacterium tuberculosis. Di Bali, proses isolasi DNA Mycobacterium tuberculosis dilakukan di Laboratorium Biologi Molekuler FKUNUD menggunakan metode BOOM modifikasi. Kualitas DNA ditentukan dengan ketebalan pita DNA hasil PCR dan analisis kemurnian dengan spektrofotometer UV-Vis. Pembahasan. Pada penelitian ini, menggunakan sampel isolat Mycobacterium tuberculosis 151 yang diperoleh dari instalasi mikrobiologi klinik Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sanglah Denpasar. Sampel terlebih dahulu disubkultur pada media Lowenstein Janssen dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 minggu. Metode isolasi DNA dalam penelitian ini adalah metode BOOM original yang kemudian diikuti oleh metode isolasi DNA BOOM modifikasi. Setiap metode dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Prinsip dari isolasi DNA adalah serangkaian proses untuk memisahkan DNA dari komponen-komponen lainnya yang harus dilakukan dengan baik dan bebas dari kontaminasi sehingga diperoleh DNA hasil isolasi dengan kualitas baik. Proses isolasi DNA menggunakan metode BOOM dilakukan dengan menggunakan larutan baper lisis L6 yang terdiri dari tris-HCl, GUSCN, guanidin thiosionat, EDTA, dan Tristan X100. Analisis kualitas DNA dapat dilihat dari pita elektroforegram DNA hasil PCR. Kedua metode dengan mengamati ketebalan dan ketajaman pitanya, serta dengan analisis kemurnian DNA hasil isolasi pada kedua metode yang dilakukan, yaitu menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis dengan melihat rasio absorbansi lambda 260 nanometer dan absorbansi lambda 280 nanometer. Dari gambar dapat dilihat bahwa M merupakan marker DNA leader 100 Pb, B1 sampai dengan B3 merupakan metode BOOM original, BL1 sampai BL3 merupakan metode BOOM modifikasi. Elektroforegram DNA produk PCR Mycobacterium tuberculosis 151 dengan 3 kali pengulangan. Maka berdasarkan elektroforegram menunjukkan bahwa pita DNA produk PCR menggunakan metode BOOM modifikasi menghasilkan pita yang relatif lebih tebal dan tajam dibandingkan dengan pita DNA produk PCR menggunakan metode BOOM original. Dan kemurnian DNA yang baik dapat dilihat dari hasil rasio absorbansi lambda 260 nanometer dan absorbansi lambda 280 nanometer sebesar 1,8 sampai 2,0. DNA hasil isolasi pada isolat Mycobacterium tuberculosis 151 diperoleh hasil 2 sampel pada metode BOOM modifikasi, yaitu memiliki rasio kemurnian di antara 1,8 sampai 2,0. Sedangkan pada metode BOOM hanya 1 sampel yang berada dalam rentang nilai kemurnian. Kesimpulan dari jurnal penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mengisolasi DNA pada isolat Mycobacterium tuberculosis 151, metode BOOM modifikasi Laboratorium Biomolekuler FKUNUD menghasilkan kualitas DNA yang relatif lebih baik dari metode BOOM original. Catatan dari jurnal ini yaitu menggunakan sampel isolat Mycobacterium tuberculosis 151. Baik, untuk jurnal berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Yasinta Dewi Sumarsana, PM 5117035. Baik, untuk review jurnal berikutnya berjudul Perbandingan Uji Diagnostik Gen Expert MTB-RIF untuk mendeteksi resistensi rifampicin Mycobacterium tuberculosis pada pasien tuberkulosis paru di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Jurnal keluar pada tahun 2019
dengan penulis Eriska Rifani, Tia Sabrina, dan juga Feni Patricia. Yang pertama ini yaitu tujuan dari jurnal studi observasional berikut. Tujuannya yaitu membandingkan sampel penderita tuberkulosis menggunakan PCR dan GenExpert serta mengevaluasi spesifisitas dan sensitivitas kerja GenExpert dibandingkan dengan pewarnaan BTA dan hasil kultur Mycobacterium tuberculosis tentunya di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Nah, untuk metodenya sendiri yaitu berupa studi observasional analitik di laboratorium dengan pendekatan purposive sampling. Jurnal ini pembuatan jurnal atau penelitian dilatar belakangi dengan adanya kelemahan dalam mendiagnosis dan pengobatan cepat yang dapat berdampak pada pasien serta perkembangan resistensi sekunder serta penyebaran dari penyakit tuberkulosis itu sendiri. Nah, di mana teknik kultur konvensional tidak dapat memberikan hasil diagnosa yang cepat. Berlanjut pada hasil dan pembahasan. Sebelum pada hasil dan pembahasan, sebelumnya sebenarnya tes GenExpert MTB RIF itu apa sih? Nah, tes GenExpert MTB Rifampicin merupakan mesin otomatis dengan penggunaan yang lebih mudah dan juga cepat, di mana prinsipnya itu masih nested real-time PCR dan juga teknologi molekuler untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dan juga resistensi obat rifampicin. Jadi nama GenExpert MTB _RIF ini merupakan MTB yang merupakan singkatan dari Mycobacterium tuberculosis dan RIF juga merupakan rifampicin. Untuk metode pemeriksaan tuberkulosis sendiri yang menjadi gold standarnya itu adalah kultur dari Mycobacterium tuberculosis. Namun, untuk tes GenExpert MTB Rifampicin ini, WHO juga telah meresmikannya untuk program tuberkulosis nasional di negara berkembang, di mana tes ini juga memiliki keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya ini meliputi mengurangi kontaminasi silang, mengurangi penggunaan fasilitas biosafety, dan memiliki sensitivitas yang tinggi pada preparat BTA negatif. Kemudian kekurangan dari tes ini yaitu memiliki ambang batas tertentu dengan waktu proses amplifikasinya itu singkat sehingga hasil positif pada preparat BTA bisa menjadi negatif pada GenExpert ini. Nah, untuk hasil seperti ini dalam jurnal dikonfirmasi dengan menggunakan metode PCR untuk mengetahui apakah sampel negatif GenExpert ini termasuk jenis MOTT atau biasa disebut Mycobacterium other than tuberculosis atau memang benar-benar negatif. Sebelumnya untuk tahap penelitian itu sendiri juga berupa pengumpulan sampel, isolasi DNA sputum, kemudian membandingkan spesifisitas dan sensitivitas dari metode preparat BTA, tes GenExpert ini, dan juga dari PCR. Isolasi DNA juga menggunakan metode ekstraksi DNA Select 100 dengan penambahan baper fosfat. Nah, dari tes GenExpert yang akan dikonfirmasi dengan PCR itu ada 2 gen
yang akan diidentifikasi, yaitu gen Y6110 itu untuk positif Mycobacterium tuberculosis, dan gen HSP65 itu untuk positif MOTT atau Mycobacterium other than tuberculosis. Jurnal berikutnya itu berjudul Isolasi dan Amplifikasi Gen RV1984C pengkode protein CFP21 Mycobacterium tuberculosis sebagai antigen untuk imunodiagnostik tuberkulosis laten. Nah, penulis dari jurnal ini yaitu Ian Immanuel Vidatami, Rosana Agus, Muhammad Nasrum Masih, dan juga Saja Faraenan. Tujuan dari jurnal yaitu mengisolasi dan mengamplifikasi gen RV1984C pengkode protein CFP21 laten. CFP di sini merupakan singkatan dari kultur filtrate protein 21 yang merupakan protein imunodominan yang dikodekan di wilayah RD2 pada genom Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini tuh protein yang ada pada si bakteri tuberkulosis. Nah, metode dari jurnal ini yaitu dengan mengisolasi DNA kromosom dari sputum penderita tuberkulosis dan mengamplifikasi gen CFP21 dengan PCR menggunakan primer specific forward dan reverse dengan panjang basa DNA 608 BP. Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh isolasi dan amplifikasi gen RV1984C pengkode protein CFP21 Mycobacterium tuberculosis dengan dilakukan pencarian antigen Mycobacterium tuberculosis yang reaktif terhadap serum penderita tuberkulosis laten dalam upaya menangani penderita tuberkulosis yang semakin meningkat. Nah, di mana untuk hasil dan sebelum ke hasil dan pembahasan itu dilakukan beberapa tahapan atau prosedur kerja, di mana sampel sputum dari penderita tuberkulosis di Rumah Sakit Wahidin Makassar ini didekontaminasi lebih dulu, kemudian dilakukan kultur dalam medium Lowenstein-Jansen dan diamati selama 6 minggu. Koloni ini diperiksa kebenarannya dengan pewarnaan kinyon dan diamati di bawah mikroskop. Kemudian tahap berikutnya barulah masuk ke isolasi DNA, di mana sampelnya dipindahkan ke tabung Eppendorf, kemudian sel dimatikan lebih dulu di suhu 95 derajat Celcius sekitar 30-60 menit. Kemudian dibuat ekstraksi dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, tahap berikutnya itu baru masuki alat dengan amplifikasi protein CFP21 Mycobacterium tuberculosis dengan PCR, di mana dibuat kontrol positif yang berupa tabung vial berisi DNA Mycobacterium tuberculosis dan juga kontrol negatif yang berisi tabung vial berisi air destilat tanpa DNA. PCR ini dilakukan selama 2 jam. Kemudian deteksi produk PCR ini dilakukan menggunakan elektroforesis pada tegangan 100 volt. Baru dilakukan proses blast pada NCBI untuk mengetahui ketepatan penggunaan primer spesifik, di mana hasil dari blast NCBI ini mampu memberikan informasi presentasi panjang nukleotida yang selaras dengan
blast dan max identity. Nah, kedua gambar tersebut merupakan hasil dari blast protein CFP21 dari NCBI terhadap primer forward dan reverse yang digunakan untuk mendeteksi protein CFP21, di mana hasilnya itu memiliki kesamaan sekuens DNA dengan gen bank untuk nukleotida protein CFP21. Ialah sebesar 100% dan 96% dari kedua gambar tersebut. Nah, yang artinya bahwa penggunaan primer yang digunakan itu ialah benar. Kemudian di gambar berikutnya itu merupakan hasil isolasi dan amplifikasi gen RV1984C pengkode protein CFP21 yang kemudian dianalisis menggunakan elektroforesis itu berdasarkan ada atau tidaknya pita DNA dengan gambaran hasil elektroforesis gel agarose 1,5%. Nah, dari hasil tersebut kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil isolasi dan amplifikasi gen RV1984C dari Mycobacterium tuberculosis itu diperoleh satu pita DNA berukuran 608 BP. Assalamualaikum, saya Dewi Safanida, NPM 5117027. Di sini saya akan mempresentasikan dua jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu kuantifikasi hasil ekstraksi gen sebagai faktor kritis untuk keberhasilan pemeriksaan RT-PCR. Penulisnya yaitu Eka Pratiwi dan Lovendo Ilham Widodo. Volume dan halaman volume 4 nomor 1 halaman 1 sampai 9. Tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Penerbitnya dari Indonesian Journal for Health Science. Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan suatu hasil diagnostik yang cepat, tepat, dan akurat. Kemudian untuk mendeteksi virus respiratori. Metode penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah swab hidung dan swab tenggorokan yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan influenza dengan hasil negatif dari suspek ILI yang diambil di Sentinel Surveillance ILI, yaitu beberapa puskesmas di Indonesia tahun 2016. Spesimen yang diuji kuantifikasi hasil ekstraksinya sebanyak 4 swab hidung dan tenggorok dengan volume minimal 1 mili. Latar belakangnya, infeksi saluran pernafasan merupakan penyakit menular yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia. Infeksi saluran nafas meliputi beberapa penyakit infeksi saluran nafas atas dan infeksi saluran nafas bawah. Infeksi saluran nafas atas meliputi rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, epiglotitis, tonsilitis, dan otitis. Sedangkan infeksi saluran nafas bawah meliputi infeksi pada bronkus, alveoli seperti bronkitis, bronchiolitis, dan pneumonia. Infeksi saluran nafas atas bila tidak diatasi dengan baik dapat berkembang menyebabkan infeksi saluran nafas bawah. Kejadian infeksi saluran nafas atas paling banyak terjadi sehingga diperlukan penanganan yang baik karena dampak komplikasinya dapat membahayakan diri sendiri. Menurut WHO tahun 2007, penyakit infeksi saluran napas akut atau ISPA termasuk ke dalam golongan airborne disease yang sangat menular. Mudahnya penularan ISPA timbul karena menurunnya sistem kekebalan tubuh penderita. Secara umum, gejala klinis utama penderita ISPA meliputi demam, batuk,
pilek, sesak nafas, nyeri tenggorok, dan mengi atau kesulitan bernafas. Bila tidak terdapat komplikasi, gejala akan berkurang sesudah 3-5 hari. Influenza-like illness atau ILI adalah suatu infeksi saluran pernafasan akut dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius dan batuk dengan tanggal mulainya gejala tidak lebih dari 10 hari. ILI merupakan kelompok penyakit yang kompleks dan heterogen yang disebabkan oleh berbagai etiologi. Pembahasan untuk mendapatkan suatu hasil diagnostik yang cepat, tepat, dan akurat, diperlukan jenis spesimen sebagai sumber RNA virus yang tepat dan mempunyai probabilitas tinggi. Untuk mendeteksi virus respiratori, jenis spesimen yang digunakan adalah swab tenggorok dan nasal, bilasan nasofaring, aspirat sputum, cairan pleura, bilasan trakeal, dan bilasan bronkoalveolus. Namun, pada penggunaan praktis yang sering digunakan adalah swab tenggorok dan swab hidung yang negatif. Pada pemeriksaan swab tenggorok dinyatakan positif. Pada pemeriksaan swab hidung kemungkinan disebabkan karena pada spesimen usapan maupun bilasan tenggorok biasanya mengandung konsentrasi virus yang lebih sedikit daripada sampel hidung. Teknik pengambilan sampel juga sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan. Hasil yang negatif salah satunya bisa disebabkan oleh teknik pengambilan sampel yang salah. Kesimpulan: berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses isolasi asam nukleat secara umum ada 4 tahap, yaitu melepaskan asam nukleat dari sel, denaturasi dari kompleks nukleoprotein, menghambat proses enzim RNase dan DNase, dan pemisahan asam nukleat dari kontaminan. Tahapan setelah ekstraksi yaitu dilakukan kuantifikasi terhadap hasil ekstraksi. Kuantifikasi RNA dan DNA umumnya mengukur kemurnian, konsentrasi protein, konsentrasi RNA, konsentrasi DNA, dan absorbansi. Pada penelitian ini, spesimen MP16738 ILI dan MP16751 ILI memiliki tingkat kemurnian yang mendekati 2,00. Tidak ada sampel yang memiliki tingkat kemurnian asam nukleat pada kisaran 1,8 sampai 2,0. Kita lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu deteksi molekul mutasi gen RPOB Mycobacterium tuberculosis pada dahak dengan polimerase chain reaction dan single strand conformation polymorphism. Penulis PB Notopuro, J. Nugraha, H. Notopuro. Volume dan halaman, volume 16 nomor 2, halaman 4-10. Tahun terbitnya 2010. Penerbit Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap rifampicin pada dahak penderita tuberkulosis paru menggunakan PCR SSCP pada regio gen RPOB. Metodenya yaitu subjek penelitian. Pada penelitian ini dikumpulkan sampel dahak dari 26 orang pasien atau penderita tuberkulosis di Poliparu RSU Dr. Sutomo Surabaya pada bulan September 2006 sampai Juni 2007.
Penderita tuberkulosis paru tersebut adalah mereka yang putus pengobatan, atau bisa dikatakan pasien putus pengobatan lebih dari 2 bulan berurutan. Di samping pasien yang gagal diobati, ada hasil kultur positif 25 kali perbenihan atau 3 kali perbenihan, satu hasilnya positif pada akhir masa pengobatan. Berita ini berdasarkan patokan WHO. Latar belakang. Tuberkulosis adalah penyakit jangkitan menahun atau infeksi kronis yang dapat ditemukan baik di negara berkembang maupun di negara maju. Penyakit tersebut menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendapat keutamaan atau mendapatkan prioritas dalam program kesehatan nasional maupun internasional. Angka kejadian kesakitan akibat penjangkitan infeksi Mycobacterium tuberculosis bertambah seiring dengan meningkatnya kejadian pandemi virus human immunodeficiency virus atau disebut HIV di seluruh dunia. Pada tahun 1991 telah dilaporkan bahwa kejadian ketahanan atau resistensi terhadap minimalnya satu macam obat. Beberapa tahun kemudian muncul masalah darurat tuberkulosis sehubungan adanya ketahanan terhadap beberapa macam multi-isoniazid atau INH dan rifampicin dengan atau tanpa tahan terhadap obat anti-tuberkulosis lainnya. Pembahasan. Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap rifampicin, yaitu 19,23%, berdasarkan teknik kultur standar proporsional yang merupakan baku emas deteksi resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap rifampicin. Mertaniasih pada tahun 2001 di Surabaya melaporkan bahwa isolat Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap rifampicin di Surabaya sebesar 14%. Faktor yang berpengaruh pada interpretasi hasil uji resistensi metode kultur seperti standarisasi inokulum yang mengandung Mycobacterium tuberculosis, potensi stabilitas obat, konsentrasi obat, kondisi kultur, dan kriteria menentukan resisten atau sensitif. Kesimpulannya, teknik deteksi resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap rifampicin pada dahak penderita tuberkulosis paru menggunakan metode PCR SSCP pada regiogen RPOB memiliki sensitivitas dan spesifitas diagnostik yang tinggi, yaitu sekitar 80% dan 95,2% di uji statistik. Hasil pemeriksaan PCR SSCP dahak penderita tuberkulosis paru di regiogen RPOB menunjukkan hasil tidak berbeda bermakna. Di uji statistik, hasil pemeriksaan PCR SSCP dahak penderita tuberkulosis paru di regiogen RPOB menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan teknik kultur metode standar proporsional yang merupakan metode baku emas. Deteksi resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap rifampicin pada sediaan klinik secara langsung, contohnya dahak, memberikan hasil yang jauh lebih cepat, yaitu sekitar 48-72 jam, karena tidak memerlukan subkultur pada media selama 1-2 minggu. Untuk review jurnal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana, NPM 5117036 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review dari materi isolasi DNA spesimen sputum. Poin-poin yang akan saya jelaskan dari jurnal yang saya review yaitu yang pertama tujuan, metode penelitian, latar belakang, pembahasan dan hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke penyampaian dan penjelasan jurnal. Jurnal yang akan saya bahas yaitu jurnal yang berjudul PCR Multiplex untuk identifikasi Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap isoniazid dan rifampisin pada garu lokal Balai Laboratorium Kesehatan. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu isoniazid merupakan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan tuberkulosis. Obat ini digunakan dalam bentuk kombinasi dosis tetap dengan beberapa obat lain seperti salah satunya yaitu rifampisin. Tujuan dari jurnal ini untuk mengidentifikasi Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap isoniazid dan rifampisin pada garu lokal Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk latar belakangnya, penyakit tuberkulosis atau TB masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Indonesia sebagai penyumbang TB terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina dengan jumlah kasus baru sekitar 1 juta lebih serta jumlah kematian sekitar 160.830 orang per tahun, menurut Collins Hafiz dan Mustikawati pada tahun 2017. Setiap tahunnya, terdapat sekitar 4 juta penderita baru tuberkulosis baru menular di dunia. Artinya, setiap tahun di dunia ini akan ada sekitar 8 juta penderita TB paru dan akan ada sekitar 3 juta orang meninggal akibat penyakit ini. 490.000 orang menderita MDR TB di dunia pada tahun 2016, ditambah 110.000 orang menderita TB resisten rifampisin menurut WHO pada tahun 2018. Estimasi prevalensi TB di Indonesia berdasarkan pemeriksaan mikroskopik BTA positif sebesar 148.005 per 100.000 orang survei kesehatan rumah tangga atau SKRT. Tahun 1995 juga menyatakan bahwa penyakit TB sebagai penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernapasan serta penyakit nomor 1 terbesar dalam kelompok penyakit infeksi. Metode pemeriksaan atau penelitian. Penelitian bersifat eksperimen dan studi komparatif pada optimasi PCR multiplex untuk diagnosis MDR TB. Subjek penelitian menggunakan sampel bakteri Mycobacterium tuberculosis, garu lokal Balai Laboratorium Kesehatan BLK Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas kultur bakteri dengan kasus non-resisten kode K, monoresisten isoniazid kode 838, monoresisten rifampisin kode 1S, serta resisten isoniazid dan rifampisin atau MDR TB kode 798 yang berasal dari kultur bakteri pada media Ogawa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kultivasi bakteri TB pada media Middlebrook 7H9 brood, isolasi DNA kromosom bakteri TB, optimasi kondisi PCR, amplifikasi dengan PCR multiplex menggunakan pasangan primer INH-A1, INH-A2, RVOB1, RPOB2, KATG1, KATG2, dan B1B2 serta karakterisasi menggunakan gel agarosa 2%. Untuk pembahasan dan hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap isoniazid dan rifampisin MDR TB dapat diidentifikasi menggunakan PCR multiplex yang menghasilkan fragmen DNA dengan ukuran 71 pb, 124 pb, 186 pb, dan
200 Pb. Sedangkan untuk sampel non-MDR-TB diperoleh fragmen DNA dengan ukuran 200 Pb saja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi kasus MDR-TB dan non-MDR-TB dapat dilakukan menggunakan PCR multiplex dengan kombinasi 4 pasang primer. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode PCR multiplex dapat digunakan untuk mengidentifikasi Mycobacterium tuberculosis. Garu lokal Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang resisten terhadap isoniazid dan rifampicin atau MDR-TB. Ditandai dengan diperolehnya fragmen DNA dengan ukuran 71 Pb, 124 Pb, 186 Pb, dan 200 Pb. Sedangkan untuk kasus non-MDR-TB diperoleh fragmen DNA dengan ukuran 200. Kondisi optimum yang didapat untuk masing-masing primer adalah pada suhu annealing 62 derajat Celcius, konsentrasi magnesium klorida 2,5 mm dan 30 siklus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama jeung Pratiwi NPM 5117609. Judul: Identifikasi mutasi gen RPOB pada isolat Mycobacterium tuberculosis multidrug resistan dengan metode nested polymerase chain reaction. Latar belakang: tuberkulosis merupakan penyakit infeksi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia yang menjadi lebih kompleks akibat munculnya resistensi terhadap obat. Di Indonesia diperkirakan telah terjadi 5.100 kasus MDR-TB. Kasus tersebut baru tercatat pada tahun 2010 dan Bali menempati posisi kelima tertinggi di Indonesia. Resistensi terhadap RAMP merupakan pertanda yang mewakili terjadinya MDR. Diagnosis MDR-TB dengan uji sensitivitas obat memberikan hasil yang sangat sensitif dan spesifik, tetapi membutuhkan waktu yang lama, mengingat laju pertumbuhan M. tuberculosis yang sangat lambat. Tujuan: pemanfaatan berbagai metode molekular berbasis polimerase chain reaction telah dirancang untuk mempercepat deteksi mutasi terkait masalah resistensi agen antimikroba. Sampel yang digunakan sebagai tempat PCR diperoleh dari hasil isolasi DNA isolat P10M tuberculosis MDR dari instalasi mikrobiologi klinik RSUP Sangalah Denpasar. Metode: yang pertama, isolasi DNA, amplifikasi gen RPOB dengan cara nested PCR, deteksi produk PCR dan sequencing, analisis homologi dan mutasi. Hasil: tahap isolasi DNA dilakukan dengan menggunakan larutan buffer lysis yang menyebabkan lisisel pada sampel. Amplifikasi fragmen gen RPOB telah berhasil dilakukan dengan metode nested PCR. Hasil PCR kemudian dikirimkan ke laboratorium Eijkman Jakarta untuk di-sequencing. Analisis homologi, hasil sequencing isolat terhadap database gen RPOB M tuberculosis H37RV. Dilakukan dengan menggunakan program BLASTIN. Berdasarkan data alignment yang diperoleh dari program tersebut, fragmen gen isolat P10 memiliki kesamaan sebesar 99% dengan gen RPOB Mycobacterium tuberculosis H37RV. Hasil analisis menggunakan program MEGA4 menunjukkan adanya perubahan nukleotida. Hal ini menunjukkan bahwa mutasi yang terjadi adalah missense mutation. Mutasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan asam amino dari histidin yang bersifat polar menjadi leusin yang bersifat nonpolar. Kesimpulan: jenis mutasi yang terjadi pada gen RPOB isolat Mycobacterium tuberculosis MDR dibandingkan dengan database gen RPOBM tuberculosis H37RV adalah missense mutation dengan perubahan asam amino yang terjadi adalah pada kodon 418 dari asam glutamat menjadi asam asparat pada kodon 526 dari histidin menjadi leusin.
Selamat sore, perkenalkan nama saya Mesokasari NPM 5117017. Di sini saya mereview 2 jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Perbandingan Kualitas DNA dengan menggunakan DNA metode Boom modifikasi pada isolat Mycobacterium tuberculosis P10 di Bali, yang ditulis oleh Mirawati NKW, yang kedua Wirajana IN, dan yang ketiga Yowani SC. Judul jurnal yang pertama, isolasi DNA metagenomik dari sputum pasien tuberkulosis dan amplifikasi dengan primer promoter INHA. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kualitas DNA yang dihasilkan dan masing-masing metode modifikasi dalam mengisolasi DNA M tuberkulosis. Yang kedua, metode penelitian. Ada 3. Yang pertama, isolasi DNA MTB dengan metode Boom modifikasi laboratorium biomolekuler FK Unut unpublished. Yang kedua, isolasi DNA MTB dengan metode Boom modifikasi Traore et al. 2006. Yang ketiga, deteksi hasil isolasi dan produk PCR dengan elektroforesis. Yang ketiga, pembahasan. Isolasi DNA adalah serangkaian proses untuk memisahkan DNA dari komponen-komponen lainnya. Hasil isolasi tersebut merupakan tahapan penting untuk langkah berikutnya dan harus dilakukan dengan baik dan bebas kontaminasi. Untuk mengetahui kualitas DNA yang dihasilkan, maka dilakukan amplifikasi DNA hasil isolasi dengan menggunakan teknik PCR. Yang keempat, latar belakang. Tuberkulosis TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kesimpulan, metode Boom modifikasi yang dikerjakan oleh Laboratorium Biomolekuler FK Unut unpublished lebih baik dari segi kualitas DNA yang dihasilkan dibandingkan dengan metode Boom modifikasi yang dikerjakan oleh Traore et al. 2006. Dan judul jurnal yang kedua yaitu Perbandingan Kualitas DNA dengan menggunakan DNA metode Boom modifikasi pada isolat Mycobacterium tuberculosis P10 di Bali. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh DNA metagenomik dari sputum pasien tuberkulosis dan mengaplikasi dengan menggunakan primer promoter INHA. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu isolasi DNA metagenomik dari sputum pasien tuberkulosis, amplifikasi menggunakan sepasang primer promoter INHA dari M. Metode penelitian ada 4. Yang pertama, isolasi DNA metagenomik dengan metode modifikasi. Yang kedua, isolasi DNA metagenomik dengan kit. Yang ketiga, amplifikasi daerah promoter INHA dengan PCR. Yang keempat, deteksi DNA dengan elektroforesis. Pembahasan. Isolasi DNA metagenomik dengan metode modifikasi menghasilkan DNA yang tidak dapat terdeteksi pada elektroforesis agarosa. Konsentrasi DNA hasil isolasi yang sangat rendah dapat menyebabkan tidak dapat terdeteksinya pita-pita DNA dengan elektroforesis. Walaupun demikian, untuk membuktikan bahwa DNA metagenomik dari sputum telah dapat diisolasi, maka dilakukan amplifikasi menggunakan metode PCR. Yang berikutnya, latar belakang. Deteksi M tuberculosis dari DNA metagenomik sputum pasien tuberkulosis. DNA metagenomik yang diperoleh dari sputum pasien penderita tuberkulosis diamplifikasi dengan primer promoter INHA dalam metode PCR sehingga diharapkan deteksi penyakit ini dapat dilakukan lebih cepat dan sederhana.
Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa M. tuberculosis dapat dideteksi secara langsung dari sputum pasien tuberkulosis dengan metode isolasi metagenomik. Amplifikasi dengan menggunakan primer promoter INHA menunjukkan bahwa DNA hasil isolasi cukup baik digunakan sebagai template proses PCR. Terima kasih.